Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry Sani Syahputra. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita menggunakan Microsoft Visual Basic 6.0, di mana di video kemarin kita sudah belajar mengerjakan latihan 11 ya. Maka di video tutorial kali ini kita akan melanjutkan belajar mengerjakan latihan yang ke-12, latihan yang ke-12 ini. Oke. Jadi di dalam latihan ke-12 ini kita belajar ya membuat banyak form dalam tampilan tabs. Kemudian kita di sini ya melihat ada kontrol baru ya, yaitu SS tab. Kemudian kita juga akan membuat form pemeliharaan data dengan model SS tab. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Basic-nya ya, Visual Basic-nya. Jadi dalam project ini saya sudah membuat ya, agar mempercepat durasi saja. Saya jelaskan yang pertama, kita harus menampilkan SS tab ini ya, yaitu tombol ini. Sebelumnya di tombol kalian mungkin di sini belum ada ya, belum muncul. Untuk memunculkannya, caranya klik kanan, komponen, kemudian checklist ya. Apa yang di checklist? Yang pertama Microsoft Ado Data ya, untuk menambahkan ini. Kemudian Microsoft Data Grid untuk menambahkan ini, dan terakhir yaitu Microsoft Tablet Dialog, yaitu untuk menambahkan ini SS tab. Tablet ya, tab. Kemudian klik apply dulu, kemudian OK. Setelah itu, setelah tabnya itu sudah muncul di sini, baru kita klik tempelkan di sini di dalam form. Setelah sudah muncul ya, kemudian kita mengatur tabnya, itu di tab properties, klik kanan properties. Di dalam tab properties ini ya, jadi kita tadinya kan kosong nih tabnya, kemudian klik kanan properties, sesuaikan di sini current tabnya, karena ada 3 ya, maka ini nyampe 2. Kemudian untuk current tab yang ke 0 kita atur ya, yang pertama tab count-nya 3, tab separuhnya juga 3. Oke, setelah sudah diatur di sini 3 dan di sini 3, untuk selanjutnya di sini dan di sini sesuaikan saja ya, tidak ada perubahan. Kemudian klik apply baru oke. Setelah muncul properties itu sudah kita atur, selanjutnya kita menempelkan part-part yang kita butuhkan. Di sini saya ada label, kemudian di sini ada text box ya. Saya beri nama txt nomor customer. Kemudian di sini ada txt nama customer, di sini juga ada txt alamat customer. Di sini ya txt kota customer, kontaks customer, txt telepon customer, dan txt hutang customer. Kemudian di sini ada checkbox ya. Apa itu checkbox? Itu yang ini, yang kotak. Setelah itu ada ado data ya, di sini ado DC ya. Kita menggunakan ini ado DC. Kita tarik di sini sampai sini. Kemudian kita atur ado DC ini ya. Sebelumnya di sini saya beri caption data customer, kemudian enable-nya itu false. Kemudian di sini ada tombol ya, namanya tidak harus sama, seperti ini ada nama, ada berapa ya, 6 ya, ada 6 tombol, sorry. Saya taruh sini ya. Oke, bentar, susah. Oke, tadi cukup segini ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian ya, di sini lihat, taruh bawah saja, biar sama. Kemudian setelah menempelkan part-partnya ya, kemudian kita tampilkan juga part di tab yang kedua. Nah, di tab yang pertama ini ya, form input customer itu dari mana? Ini captionnya ya, dilihat form input customer. Kemudian masuk di tab kedua, ganti captionnya menjadi tampilan data customer. Kemudian masuk di tab ketiga, form input barang. Kenapa ini saya memasukkan tab yang ketiga? Karena di dalam soal ya, terakhir itu diminta untuk membuat form untuk pengelolaan data stok dan barang. Kita menambahkan form baru ya di dalam tab yang ketiga. Oke, tadi tab yang pertama sudah selesai ya, namanya SS tab 1, biarkan saja karena tabnya 1. Kemudian caption di tab yang pertama yaitu form input customer. Kemudian yang tab kedua tampilan data customer. Kemudian pasangkan pad-pad yang kita butuhkan ya, yaitu yang pertama data grid ya, yang ini kita tempel di sini. Kemudian atur juga klik kanan, kemudian retrieve fields. Nah, kemudian yes. Setelah itu kalau seandainya belum muncul tampilan seperti ini, karena saya sudah mengkoneksikan ke dalam database ya, ke dalam database. Jika kalian belum mengkoneksikan, maka belum muncul tab-tab ini ya, atau kolom-kolom ini, tidak apa-apa, jangan panik. Kemudian selanjutnya di sini ada tombol ya,
Oke, setelah kita membuat tampilan di tab yang kedua, kemudian kita masuk di tab ketiga. Di sini ada table, ada label ya. Kemudian di sini ada text box, saya beri nama TXT nomor stock. Nah, di sini ada namanya ya, sesuaikan saja di sini atau kalian boleh sekreatif mungkin menamainya bagaimana. Kemudian di sini ada data grid yang kedua ya. Di sini untuk data grid yang pertama saya beri nama DG customer. Kemudian di sini yang kedua saya beri nama DG stock. Kemudian kita lihat di sini juga ada ado data lagi ya. Ado yang pertama tadi yang ini saya beri nama ado DC customer. Kemudian yang kedua yang ini kita beri nama ado DC stock. Yang pertama ini enable-nya itu false ya. Kemudian yang kedua ini di true terlebih dahulu, nggak apa-apa karena kita belum masuk di coding form kedua ini ya. Kita akan mengatur di form yang ke pertama dulu yang ini ya, di dalam tab yang pertama formnya. Oke, di sini juga ada tombol ya. Sesuaikan saja tombolnya, namanya ada tombol tambah, cari, update, hapus, input data customer, selesai, dan terakhir refresh ya. Oke, setelah itu setelah kita membuat tampilannya seperti ini ya, langkah selanjutnya yaitu kita menambahkan database. Bagaimana cara menambahkan database? Caranya sama ya, seperti di video kemarin. Kita klik add-ins, Visual Manager, nah, muncul di sini ya. Kemudian klik perbesar saja. Setelah itu file, open database. Karena kemarin kita sudah membuat database ya, kita open saja. Kalau mau membuat baru new Microsoft Access. Kalau di sini saya membuka database di latihan yang ke-10 kemarin. Kita Microsoft Access. Nah, di sini ya saya kemarin sudah membuat di database customer ya. Kemudian open. Setelah muncul ini, di latihan 10 kemarin kita di latihan 11 kemarin ya, atau 10 itu kita sudah membuat tabel customer ya, seperti ini tampilannya. Ini kita lanjutkan saja yang ini ya. Dan kita jangan menambahkan data di dalam database ini ya. Nanti kita menambahkan data di dalam formnya. Seperti itu. Oke, close. Setelah itu ya kita atur di data grid. Sebelum ke data grid. Mungkin data grid dulu ya. Ke data grid. Properties ya, klik kanan, properties. Oke, jangan di sini aja langsung properties di samping ya. Kemudian ini pilih yang bagian apa ya, saya lupa. Bagian ini data source yaitu data customer ya. Kita menggunakan data source yang ini. Oke, setelah itu di dalam data grid ini juga kita atur ya. Data source ini yaitu data stock, ado DC stock, kalau yang ini ado DC customer ya. Oke, setelah itu kita baru mengatur di ado DC yang ini ya. Di dalam video kemarin kita sudah belajar ya untuk mengkoneksikan database itu yang sudah kita buat ke dalam ado DC customer ya. Caranya klik kanan, ado DC properties. Nah, kemudian di sini ya, di sini saya sudah isi ya. Caranya itu yang pertama tadinya kan kosong, klik build. Oke, kemudian pilih database-nya ya, database-nya yang mana? Nah, saya menggunakan ini. Setelah muncul di sini, test connection, nah, sudah terkoneksi ya, sukses. Kemudian klik OK. Setelah itu masuk di record search. Di sini pilih yang kedua ya, yang table. Kemudian di sini kita pilih tabel customer karena kita baru membuat tabel customer ya di dalam database tersebut. Kemudian klik apply, kemudian OK. Setelah itu kita cek ya, apakah sudah muncul di sini? Nah, sudah muncul. Sebelumnya untuk menampilkan di dalam data grid ini, klik kanan, klik ini, klik kanan, kemudian retrieve fields, klik yes, maka akan muncul 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah itu kita baru memasukkan coding ya. Setelah kita sudah mengatur di sini dan sudah mengatur di bagian ini. Oke, di dalam ini kita lihat ya, di dalam text box ini masing-masing. Untuk bagian data source kita pilih ado DC customer masing-masing ini ya. Nah, di sini ado DC customer masing-masing harus dikoneksikan ke ado DC ini. Oke, sudah terkoneksi semua ya. Mana data source? Nah, di sini sudah semua ya. Oke, cek. Nah, sudah semua ya. Kalau sudah ado DC customer sudah dicek. Nah, di sini ada data field ya. Data field ini jangan kita pilih karena nanti kita masuk di coding saja ya. Kalau kita pilih nomor customer maka muncul semua.
maka kita jangan memilih terlebih dahulu ya, kita kosongkan saja nggak apa-apa, kita akan menampilkannya di dalam coding nanti. Oke, langsung saja kita masuk di dalam pengkodingan ya. Untuk form yang pertama ini di tab yang pertama. Biasa ya, karena di sini ada beberapa text box, kita masukkan KSC ya untuk enter. Sebelum kita masuk ke KSC, kita buat kelas baru ya. Double klik, ini hapus. Kita membuat kelas kosongkan ya. Kosongkan sub, kosongkan form. Kemudian masukkan coding ya. Codingnya sudah saya buatkan seperti ini ya, untuk mempersingkat waktu. Kita cut saja, paste. Nah, sudah buat, kemudian kita buat kelas lagi ya. Nah ini kita akan menampilkan data field nanti ya. Kita cut saja. Nah, sudah membuat dua kelas ya. Kelas yang pertama kosongkan form, kemudian yang kelas kedua itu kosongkan data fieldnya. Apa itu data field? Itu yang ini di sini, data field. Nah ini kosongkan nanti. Oke, setelah itu kita baru ke inisialis ya. Load ini kita ganti menjadi inisialis ya. Inisialis, kemudian masukkan coding. Kita cut saja. Oke, paste, kita jalankan ya. Sudah kosong ya, karena kita di sini kenapa tidak aktif, karena tadi enable-nya false ya. Jadi ketika kita klik ini, baru ini akan true. Oke, sebelum itu, belum kita masuk di coding ini, kita masukkan ke SC ya. Caranya double klik, change ini kita ganti menjadi keypress ya. Keypress. Oke, kita masukkan coding ini, X, cut saja, paste. Nah, ingat keypress ya. Oke, setelah itu kita juga masuk di sini, ganti keypress. Kembali lagi keypress. Oke, kembali lagi ganti keypress. Biasanya kan kalau sebuah program, kalau kita klik enter maka ke bawah ya. Kenapa kita memasukkan KSC? Alasannya seperti itu. Kenapa di sini angkanya 13? 13 ini kode KSC untuk enter ya. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan seperti itu. Oke, kemudian terakhir ini X, yaitu, nah kita taruh di sini ya. Kita coba cek. Misal D sudah ke bawah ya. Oh, di sini kontaks. Kita lihat kontaks. Sepertinya saya lupa yang masukkan di keypressnya, masih saya lupa mana. Kontaks. Nah, ini masih change ya, ini salah. Kita ganti keypress. Oke. Cut saja. Paste, di sini ada change lagi ya, ini juga salah ini. Kita ganti menjadi keypress. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, sudah enter semua ya, sudah ke bawah. Selanjutnya kita baru mengisikan coding di sini ya. Checkbox ini, caranya double klik, biarkan klik, kita masukkan coding yang ini ya. Sorry, kita ini aja, kita cut, paste. Jadi ketika ya checkbox itu false atau belum di checklist, maka memanggil kosongkan data field dan memanggil kosongkan form. Tetapi jika itu sudah di checklist alias true, kita memasukkan ya fieldnya itu nomor customer, itu txt nomor customer itu dari nomor customer, txt nama customer itu dari field nama customer. Nah, kita lihat ini dari mana sih nama customer, alamat customer. Ini dilihat dari mana ya, kita sesuaikan di bagian ini. Kita buka terlebih dahulu ya.
Ini dia dari mana? Nah, dari sini. Nomor customer, nama customer, alamat customer, kemudian alamat customer, kotak customer, ini harus sama ya. Dari coding ini, saya ulangi. Ini ya, nama customer itu harus sama dari ini, bagian ini. Nah, ini ya. Oke, setelah sama, nah kita perkecil saja ya untuk menjelaskannya nanti lebih mudah. Oke, setelah itu kita baru jalankan ya. Nah, ini akan aktif dan otomatis akan terisi. 1, kita klik 2. Di sini datanya masih 2 ya. Oke, setelah itu baru kita refresh ya. Jadi ketika ini kita klik refresh, maka ini kosong dan ini akan checklist ini akan hilang seperti itu. Oke, kita kembali ke refresh, masukkan ya refresh. Oke, kita cut, paste seperti itu ya. Kita jalankan, misal ini saya checklist, kemudian refresh. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian ini kurang ya, ini dot check 1 dot value false. Oke, kita ulangi itu refresh. Nah, seperti itu ya. Oh, ini juga harusnya enable-nya juga false. Tambahkan lagi ini dot ado customer ya, dot enable dengan false. Oke, kita cek refresh. Nah, kembali lagi ya. Oke, setelah itu kita masukkan ke coding tambah, double klik, kita masukkan coding yang ini, kita cut saja, paste, kita jalankan. Misal kodenya kus ya. Oke, kita masukkan kus 003, namanya Titin Novera, dan alamatnya desa Memble misal ya, kotanya Pati, kemudian kontaknya saya beri nama Titin, teleponnya kita sembarang saja. Setelah itu saldo hutangnya 100 misal, tambah. Nah, sudah muncul ya. Jadi di sini saat data sudah ditambahkan, kita akan memunculkan ini ya, ss tab sama dengan 1. Kita memunculkan tab yang kedua ini. Jadi tab yang pertama itu 0, ini 1, ini yang kedua. Ingat ya, kita mulai dari 0, 1, 2 seperti itu. Kenapa di sini 1? Karena kita akan menampilkan tab yang kedua. Oke, sudah sukses ya. Ingat di sini yang di sini nama customer harus sesuai dengan yang ada di sini. Jika tidak sesuai maka akan gagal ya, ada error. Setelah sesuai maka tidak akan error. Kemudian txt nomor customer ini sesuaikan dengan nama-nama text box yang kalian isikan. Oke, selanjutnya kita cari ya. Ini codingnya sama ya di latihan sebelumnya ya, cuman kita melakukan penyesuaian saja. Kita harus disesuaikan. Oke, sama. Ingat di sini harus sesuai dengan yang ada di sini, field name-nya ini. Oke, kita jalankan ya. Misal tadi cari Vera ya, sudah ditambahkan tadi ya. Apakah muncul Vera? Nah, sudah benar ya, muncul Titin Vera. Oke, sudah benar. Kemudian kita akan masukkan coding di update. Double klik. Kita masukkan coding ya. Update itu yang ini. Kita cut saja, paste, jalankan. Misal tadi ya, kita cari terlebih dahulu Vera 03. Oke, kemudian kita akan mengganti mungkin ini ya kontaknya, kita ganti My Twins, kita update. Nah, di sini sudah berubah ya, My Twins ini sudah berubah, berarti coding sudah sukses. Oke, kembali lagi. Setelah itu kita masuk di hapus ya, double klik, kita pilih ini ya, cut saja, paste. Oke,
Kemudian kita jalankan ya. Sebelum kita menghapus data, kita tambahkan saja. Ini kita isi ngarang saja ya. Ingat, untuk nomor itu harus huruf atau kata. Kalau untuk saldo utang harus angka, tidak boleh huruf ya. Tambahkan. Oke. Setelah itu kita kembali lagi ya, tambahkan lagi. Misal 16, tambahkan. Kemudian ya, setelah itu kita panggil ya, tadi yang harus kita hapus yaitu yang ini, C0121. Oke, kita panggil C0121. Oke, nah, kita hapus ya. Muncul pertanyaannya, Anda betul-betul hendak menghapus data record ini. Ini adalah message box ya. Kemudian pilih yes, maka akan terhapus. Nah, sudah hilang ya tadi. V0998 kita coba hapus juga ya. V0998. Oke, nah kita hapus. Yes. Oke, sudah hilang juga. Oke. Di sini saya sudah membuat titik Novera ya, nggak apa-apa. Kita coba update lagi ya. Oke, kita ganti jangan titik Novera, Nabila Putri. Kemudian di sini Kendal, bila misal gitu ya. Kita update, sudah benar ya, berganti ya, Bila Putri Kendal Bila. Oke. Setelah kita menambahkan coding di tombol hapus, selanjutnya kita masukkan input stok barang. Jadi ketika kita klik ini akan menampilkan tab yang ketiga ini ya, stok barang. Karena kita sudah selesai membuat record dari data customer, selanjutnya kita akan merecord data stok barang. Kita double klik. Setelah itu masukkan codingnya ya. Oke, seperti ini. Kita jalankan ya. Klik, nah muncul yaitu form yang kedua. Oke. Kita kembali. Kemudian di sini ya, ketika kita double klik di data grid ini juga akan muncul datanya di text box ini ya, semuanya. Caranya bagaimana? Double klik. Ini klik kita ganti menjadi DB klik ya, atau double klik. Yang ini double klik. Kemudian masukkan coding. Yang ini. Cut. Paste. Kita jalankan. Di sini ya, di sini ada kata-kata double klik 2 kali untuk mengedit data. Jadi double kliknya juga 2 kali ya. Misal Bila Putri 2 kali. Nah, muncul di sini. Dan ini otomatis juga untuk text box yang pertama akan false. Karena di sini kita menambahkan ya nomor customer false. Oke. Baru setelah kita edit atau update ya, misal Bila Putri KPB kita update, maka ini juga akan true lagi enable-nya. Kita update, kita kembali, sudah true. Seperti itu, jangan khawatir ya. Ini cuman permainan apa ya, program kalian sekreatif mungkin. Jadi tidak harus sama seperti saya. Selanjutnya kita juga akan menambahkan ini ya, kembali ke inputan untuk kembali ke tab yang pertama ini. Double klik. Kita masukkan coding. Sepertinya ini terakhir ya, sudah terakhir. Cut. Kemudian paste di sini. Oke. Sudah ya, kita coba C1 misal ya. Nah, 12. Oke, kita tambah, sudah berhasil. Kembali ke inputan, sudah berhasil juga. Kita cari ya, C1. Oke, sudah berhasil juga. Kita update bagian nama, misal David. Update, nah sudah berhasil juga. Kembali ke inputan, sudah berhasil. Kemudian kita akan menghapus ya C1 ini. Kita cari terlebih dahulu ya. Sebelum kita cari ini, ke ini saja, langsung double klik. Muncul, kita hapus. Sudah berhasil juga ya, yes. Oke, sudah berhasil semua ya codingnya untuk form ini.
aktifkan. Ini juga sudah berhasil ya, Oke, setelah itu kita akan memasukkan coding di dalam form yang kedua ini, yaitu form pengelolaan data stok barang. Oke, mungkin untuk coding data stok barang ini di dalam video selanjutnya saja ya. Di sini juga saya akan menjelaskan ya mengenai ini. Sebentar, saya close terlebih dahulu. Tag customer ini formatnya apa saja, desainnya kita lihat. Nomor customer ini modelnya, type-nya itu text, size-nya 50. Kemudian nama customernya itu type-nya text, size-nya 50. Alamat customer text semua ini ya, size-nya 100 karena alamat ya panjang. Kemudian kota customer text 50. Ini juga text 50 ya, namanya nama kontak. Saya ingatkan ya, jangan sampai kita menggunakan spasi ya. Kalau bisa kita pakai underscore atau tanda hubung. Telepon ini kita teks 50 juga, tetapi untuk saldo utang di sini pakai double. Size-nya itu sudah tetap ya di dalam Visual Basic, yaitu 8. Di sini juga kita lihat ya, nama customer ordinal posisinya 1, kemudian ini 2, 3, ini ya, dilihat 4, 5, 6 dan 7. Setelah itu juga ada indeks ya, kita tambahkan indeks, yaitu namanya nomor dex. Nah, kita remove saja misal ya, yes, kita add index, kita beri nama nomor dex, kemudian pilih nomor customer seperti itu, primary, unique, kemudian OK, close, kemudian close, seperti itu ya. Sudah cukup jelas ya untuk database-nya seperti itu. Dan di video selanjutnya kita akan membuat ya coding di dalam form yang kedua, pengelolaan data stok barang. Mungkin untuk video kali ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian, wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.